warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Fathiatul Khair dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan apa itu vitamin. Vitamin adalah sekelompok senyawa organik amina berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Vitamin juga adalah senyawa organik yang diperlukan tubuh dalam jumlah kecil untuk mempertahankan kesehatan dan bekerja sebagai kofaktor untuk enzim metabolisme tubuh. Vitamin dapat membantu tubuh memproses protein, karbohidrat, dan lemak. Vitamin juga membantu tubuh dalam memproduksi sel-sel darah, hormon yang berhubungan dengan genetik dan kimiawi. Di sini saya akan menjelaskan juga definisi mineral. Mineral adalah senyawa alami yang terbentuk melalui proses geologis. Di sini, menurut The International Mineralogical Association tahun 1995 menganjurkan definisi baru tentang mineral. Mineral adalah suatu senyawa yang dalam keadaan normalnya memiliki unsur kristal dan terbentuk dari hasil proses geologi. Menurut Sunita Al-Matsir, mineral adalah suatu senyawa kimia yang ada dalam normalnya memiliki unsur kristal dan terbentuk dari hasil proses geologi yang dapat dibutuhkan tubuh untuk menjaga kesehatan. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Lestari. Saya ingin melanjutkan penjelasan dari penyaji pertama, di mana fungsi vitamin itu sendiri. Fungsi vitamin secara umum yaitu sebagai biokatalisator atau sebagai koenzim. Sebagai contoh adalah koenzim metabolisme karbohidrat, lemak, protein, dan lain sebagainya. Ada beberapa vitamin dengan berbagai macam fungsi. Yang pertama adalah vitamin A, di mana fungsinya sebagai pembentukan indera penglihatan dan juga sebagai komponen penyusun pigmen mata di retina. Ini terdapat pada sayur-sayuran, terutama yang berwarna hijau dan kuning, susu ikan, dan lain sebagainya. Kemudian ada vitamin B1, vitamin B2, termasuk dalam vitamin B1, B2, B3, B4, B3, B5, B6, B7, B9, dan B12. Ini termasuk dalam vitamin B kompleks. Kemudian ada vitamin C, D, dan E. Kemudian selanjutnya ada mineral, di mana mineral adalah senyawa alami yang terbentuk melalui proses geologis. Istilah mineral tidak hanya bahan komposisi kimia tetapi juga struktur mineral. Di sini mineral merupakan komponen inorganik yang terdapat dalam tubuh manusia. Berdasarkan dari kebutuhannya, mineral terbagi menjadi dua, yaitu mineral makro dan mikro. Mineral makro yaitu mineral makro yang dibutuhkan dengan jumlah lebih dari 100 mg per hari. Sedangkan mineral mikro yang dibutuhkan adalah kurang dari 100 mg per hari. Di sini ada 3 fungsi utama mengenai mineral, yaitu sebagai komponen utama tubuh atau penyusun kerangka tulang, gigi, dan otot. Kemudian merupakan unsur cairan dalam tubuh atau jaringan sebagai elektrolit yang mengatur tekanan osmose, mengatur keseimbangan basa dan asam, dan permeabilitas membran. Contohnya itu Na, K, Cl, Ca, dan Mg. Kemudian yang ketiga sebagai faktor atau terkait dalam peranan enzim dan hormon.
Mineral yang akan dibicarakan di sini adalah yaitu mineral makro. Makro mineral adalah mineral-mineral yang diperlukan tubuh lebih dari yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar. Begitupun sebaliknya. Mineral mikro adalah mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kecil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlin Megayanti dari kelas Farmasi 2A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang vitamin dan mineral beserta sumber yang terdapat pada vitamin dan mineral. Yang pertama yaitu vitamin A atau retinol. Sumber vitamin A atau retinol ini adalah sayur-sayuran, buah-buahan, telur, nasi. Bukan nasi, ikan. Selanjutnya yaitu vitamin B1 atau tiamin. Sumber yang terdapat dalam vitamin B1 ini adalah kacang-kacangan, susu, telur. Selanjutnya itu vitamin B2 atau riboflavin. Vitamin B2 ini bisa diperoleh dari nasi, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Selanjutnya yaitu vitamin B3 atau niacin. Sumber dari vitamin B3 ini bisa didapat dari asam amino triptofan. Selanjutnya itu vitamin B5 atau asam pentotenat. Sumber vitamin B5 ini bisa didapat dari kacang polong, telur, dan susu. Sedangkan selanjutnya yaitu vitamin B6 atau pyridoxine. Sumber vitamin B6 ini bisa didapat di kacang-kacangan, ikan, dan daging. Selanjutnya yaitu vitamin B7 atau biotin. Sumber vitamin B7 ini adalah kacang tanah, sayuran, dan buah-buahan. Selanjutnya itu vitamin B9 atau asam folat. Sumber vitamin B9 ini adalah sereal utuh, kacang-kacangan, dan jeruk. Selanjutnya itu vitamin B12 atau cyanocobalamin. Sumber dari vitamin B12 ini adalah susu, hati, ragi, atau makanan hasil fermentasi. Selanjutnya yaitu vitamin C atau asam aksorbat. Vitamin C ini bisa didapat pada jeruk, stroberi, anggur, tomat, brokoli, dan kentang. Selanjutnya yaitu vitamin D atau kalsiferol. Vitamin D ini bisa didapat di telur, susu, serta produk olahan seperti keju. Selanjutnya itu vitamin E atau tokoferol. Sumber vitamin E ini bisa didapat di kuning telur, ragi, dan minyak tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya yaitu vitamin K atau koagulasi. Sumber vitamin K yaitu susu, kuning telur, dan sayuran. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mineral. Menurut jenisnya mineral dibagi menjadi dua, yaitu mineral organik dan mineral anorganik. Di mana mineral organik itu adalah mineral yang dibutuhkan oleh tubuh, dan mineral anorganik itu adalah mineral yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Mineral organik itu contohnya nasi, ikan, ayam, telur, sayuran, buah-buahan, dan vitamin tambahan. Selanjutnya yaitu vitamin anorganik itu contohnya timbal hitam, merkuri, magnesium, atau bahan kimia hasil dari resepan tanah, dan lain-lain. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, apa sih kelebihan dan kekurangan vitamin dan mineral? Jadi, kita mulai dari kelompok vitamin. Yang pertama, vitamin A. Bila kekurangan akan menimbulkan kerentanan terhadap penyakit-penyakit infeksi, gangguan penglihatan seperti buta senja atau kekeringan selaput dan kornea mata, serta pecahnya biji mata maupun kekeringan pada kulit tubuh. Bila kelebihan juga akan menimbulkan keracunan yang mengakibatkan tulang rapuh, menyebabkan nyeri pada persendian, sakit kepala kelebihan, kulit kering, bersisik, dan berubah menjadi kuning-kuningan, serta kerusakan atau pembengkakan hati. Sumber vitamin A, ikan, telur, daging, sapi, dan susu, wortel, dan bayam. Kedua, vitamin B, tiamin.
Bila kekurangan, akan rentan terserang beri-beri, mengalami penurunan daya dan tahan tubuh hingga mudah terancam beberapa penyakit infeksi. Bila kelebihan juga jarang terjadi, dan kalaupun terjadi, vitamin ini akan dibuang keluar tubuh bersamaan urin. Sumber vitamin B kompleks vitamin B, roti, sereal, dan daging. Ketiga, vitamin C. Bila kekurangan, akan terjadi sariawan di mulut maupun perut, cenderung kasar, gusi tidak sehat sehingga gigi mudah goyah dan tunggal, menyebabkan rawan pendarahan di bawah kulit. Cepat lelah, otot lemah, mengalami depresi, gampang terkena anemia, pernisiuasa dengan gejala-gejala kelebihan, sakit kepala, dan lekas marah. Bila kelebihan, dapat mengakibatkan diare, pusing, sakit kepala, dan lelah. Untuk sumbernya, jambu biji, stroberi, tomat, dan jeruk. Untuk yang keempat, vitamin D. Bila kekurangan, pertumbuhan lambat, tangkai tungkal bengkok, muncul tonjolan pada perut, pembentukan gigi yang salah. Bila kelebihan, juga jarang terjadi di vitamin D. Yang kelima, vitamin E. Bila kekurangan, menekan produksi antibodi dan merusak respon kekebalan, serta memperlambat perkembangan saraf otot. Bila kelebihan juga akan meningkatkan risiko pendarahan dalam tubuh. Sumbernya bisa minyak sayur, alpukat, kacang-kacangan, daging, ikan, dan telur. Untuk yang kelompok mineral ini berguna untuk mempertahankan jaringan selain mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh. Berikut zat mineral yang penting untuk diketahui. Yang pertama, zat besi. Bila kekurangan, menyebabkan anemia, gejala pucat, mudah lelah, dan bila terjadi pada anak, ia menjadi rewel yang mungkin disertai gangguan perkembangan, gangguan tingkah laku, gangguan fungsi berpikir kognitif, dan menurunkan daya konsentrasi serta sistem kekebalan tubuh. Untuk kelebihannya akan menyebabkan kelainan metabolisme, misalnya pembentukan zat besi pada darah jadi berlebihan, akan tetapi hal ini jarang terjadi karena tubuh sudah bisa mengontrol sendiri. Sumbernya sayur, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Kedua, kalsium Ca. Bila kekurangan akan menyebabkan pengeropasan tulang. Bila kelebihannya jarang terjadi. Sumbernya susu, brokol, ikan, dan salmon. Yang ketiga, yodium. Bila kekurangan akan menyebabkan penyakit gondok. Terjadinya pada ibu hamil. Jika terjadi pada ibu hamil, anaknya berpeluang jadi manusia cebol dan mengalami keterbelakangan mental. Bila kelebihan jarang terjadi karena umumnya yang muncul adalah kekurangannya yodium. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putri Salatia akan menjelaskan pengertian dari hormon dan bagaimana sifat-sifat dari hormon tersebut. Hormon merupakan zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin yang mempunyai efek tertentu pada aktivitas dari organ-organ lain di dalam tubuh. Hormon sendiri dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang tidak memiliki saluran sehingga sekresinya akan masuk melalui aliran darah dan mengikuti peredaran darah ke seluruh tubuh.
Pada umumnya, pengaruh hormon berbeda dengan saraf. Perubahan yang dikontrol oleh hormon biasanya memerlukan waktu yang panjang. Contohnya, pertumbuhan dan pemasakan seksual. Pada umumnya, hormon berfungsi untuk memberikan sinyal ke sel target yang selanjutnya akan melakukan tindakan atau aktivitas tertentu. Pada prinsipnya, pengaturan produksi hormon dilakukan oleh hipotalamus di bagian otak, di mana hipotalamus yang lain, terutama kelenjar pituitari dan juga mengontrol kelenjar-kelenjar yang lain. Hipotalamus tersebut akan memerintahkan kelenjar pituitari untuk mengekskresikan hormonnya dengan mengirim impuls saraf ke lobus posteriornya. Selanjutnya yaitu sifat-sifat hormon. Adapun sifat-sifat hormon tersebut dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama merupakan semisal messenger yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Yang kedua, diekskresikan langsung ke dalam aliran darah. Yang ketiga, memiliki fungsi sebagai katalisator reaksi kimia di dalam tubuh dan kontrol berbagai proses metabolisme, baik itu reproduksi, pertumbuhan dan perkembangan, mempertahankan homeostatis, pengadaan, penggunaan, dan penyimpanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang hormon. Yang pertama, fungsi hormon, terus yang kedua, penggolongan hormon, yang ketiga, kelenjar yang dapat menghasilkan hormon. Yang pertama, saya akan menjelaskan fungsi dari hormon. Fungsi yang pertama yaitu antidiuretik hormon, yaitu meningkatkan absorpsi air dari tubulus ginjal dan meningkatkan tekanan darah. Yang kedua, oksitosin, yaitu merangsang pengeluaran air susu. Yang ketiga, kalsitonin, yaitu menurunkan konsentrasi CA dan fosfat. Terus yang keempat yaitu insulin, untuk menurunkan gula darah. Yang kelima yaitu glukagon, itu untuk meningkatkan kadar gula darah. Yang saya sebutkan barusan yaitu beberapa fungsi dari hormon. Sebenarnya fungsi dari hormon itu masih banyak lagi. Yang kelima yaitu kelenjar pankreas. Terdapat sekelompok sel yang disebut pulau Langerhans. Yang keenam yaitu kelenjar gonad yang berfungsi sebagai penghasil sel-sel kelamin. Selain itu juga berfungsi menghasilkan hormon. Gonad pada wanita atau ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Yang ketiga yaitu kelenjar tiroid dan paratiroid. Kelenjar tiroid itu terletak pada leher manusia, sedangkan kelenjar paratiroid terletak tepat di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid kadang-kadang ditemukan di mediastinum. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat tentang kelenjar yang menghasilkan hormon. Yang pertama, kelenjar hipotalamus, yaitu terdapat pada bagian otak. Salah satu fungsi hipotalamus yaitu menghasilkan hormon yang disebut neurohormon. Terus yang kedua yaitu kelenjar hipofisis, yaitu merupakan kelenjar yang terletak di dasar otak sebesar kacang percis. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang penggolongan hormon. Yang pertama yaitu hormon perkembangan, yaitu hormon yang memegang peran di dalam perkembangan dan pertumbuhan. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar gonad. Yang kedua, hormon metabolisme, yaitu proses homeostatis glukosa dalam tubuh diatur oleh bermacam-macam hormon. Yang ketiga, hormon tropik, dihasilkan oleh struktur khusus dalam pengaturan fungsi endokrin, yakni kelenjar hipofis sebagai hormon perangsang pertumbuhan, folikel atau PSH pada ovarium, dan proses
spermatogenesis. Terus yang keempat yaitu hormon pengatur metabolisme air dan mineral, yaitu kalsitonin dihasilkan oleh kelenjar tiroid untuk mengatur metabolisme kalsium dan fosfor.